semuanya, perkenalkan, namaku Sabrina Maharani dengan NPM A1B025010 dan hari ini kita akan belajar materi pengelolaan pendidikan. Nah, sebelum kita memasuki permateri, ada satu pertanyaan mendasar yang harus kita jawab dulu. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan pendidikan? Nah, jika kita uraikan secara sederhana, pengelolaan pendidikan itu adalah serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh sumber daya pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, sekarang kita memasuki materi pertama, yaitu sejarah pengelolaan pendidikan. Pernah nggak sih kalian bertanya, sejak kapan sih pendidikan mulai dikelola secara formal di negeri kita? Oke, jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan itu sudah ada. Hanya saja masih bersifat sangat sederhana dan dikelola secara tradisional. Keluarga, guru ngaji, dan lembaga adat adalah pengelolanya. Lalu datanglah masa penjajahan Belanda. Di era ini, sistem pendidikan formal bergaya barat mulai diperkenalkan. Muncullah sekolah-sekolah dengan struktur yang lebih terorganisir, meski tentu saja tidak semua rakyat bisa mengaksesnya. Setelah kemerdekaan tahun 1945, pemerintahan Indonesia mulai membangun sistem pendidikan nasional yang benar-benar mandiri. Berbagai undang-undang dan peraturan lahir silih berganti untuk mengatur pengelolaan pendidikan secara sistematis. Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi fondasi utama pengelolaan pendidikan di Indonesia hingga hari ini. Materi kedua adalah proses dan substansi pendidikan. Kalau materi pertama kita berbicara soal sejarah, sekarang kita menyelami isi dan cara kerja dari pendidikan itu sendiri. Proses pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang berlangsung antara pendidikan dan peserta didik. Ia mencakup 3 tahapan besar: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses ini adalah jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara, substansi pendidikan menjawab pertanyaan apa yang seharusnya diajarkan. Ia mencakup pengetahuan, nilai moral, keterampilan hidup, dan pembentukan karakter peserta didik. Ada 2 dimensi penting nih dalam substansi pendidikan. Yang pertama, dimensi formal. Segala sesuatu yang tertuang dalam kurikulum resmi dari pemerintah itu. Yang kedua, dimensi informal, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan baik yang peserta didik pelajari di luar kelas. Nah, kita lanjut ke materi ketiga, standar pengelolaan pendidikan. Bayangin nih ya, sebuah sekolah tanpa standar apapun. Ya, guru mengajar sesuka hati, anggaran dikelola tanpa aturan, dan tidak ada tolak ukur keberhasilan. Hasilnya apa? Jelas kacau kan? Nah, disinilah fungsi standar itu, yaitu sebagai acuan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Di Indonesia, standar pengelolaan pendidikan diatur melalui 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 beserta perubahannya. 8 standar itu adalah: pertama, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Secara khusus, standar pengelolaan mengatur bagaimana sekolah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikannya secara struktur, transparan, dan akuntabel. Materi selanjutnya, pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum itu sering disebut sebagai jantungnya pendidikan, dan itu adalah tepat. Tanpa kurikulum yang terkelola dengan baik, proses pembelajaran tidak akan memiliki arah yang jelas. Pengelolaan kurikulum adalah upaya sekolah
untuk mengadaptasi, dan mengimplementasi kurikulum nasional sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didiknya. Sementara, pengelolaan pembelajaran mencakup bagaimana guru merancang, melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif. Di era kurikulum merdeka yang berlaku saat ini, pengelolaan ini semakin fleksibel. Sekolah diberikan keleluasaan yang lebih besar untuk berinovasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan konteks, potensi, dan kebutuhan masing-masing siswa. Kunci keberhasilan pengelolaan kurikulum ada dua, yakni perencanaan yang matang di awal dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Karena kurikulum yang hebat di tangan guru yang hebat akan menghasilkan pembelajaran yang luar biasa. Materi kelima, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam dunia pendidikan, sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga. Mari kita bedakan dua istilah ini. Pendidik adalah mereka yang bertugas langsung mendidik peserta didik, yaitu guru sekolah dan dosen di perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan adalah mereka yang mendukung berlangsungnya pendidikan seperti staf tata usaha, laboran, pustakawan, dan tenaga kebersihan. Pengelolaan keduanya mencakup 4 fungsi utama. Yang pertama, rekrutmen atau memilih tenaga yang kompeten dan sesuai kebutuhan. 2. Penempatan, yakni menempatkan mereka sesuai dengan keahliannya. 3. Pengembangan, memberikan pelatihan dan kesempatan untuk terus meningkatkan kompetensi. Dan keempat, evaluasi, yakni menilai kinerja secara berkala sebagai bahan perbaikan. Pengelolaan SDM yang baik menciptakan iklim kerja yang positif, dan iklim kerja yang positif berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Materi ke-6, pengelolaan peserta didik. Jika pendidik adalah nahkoda, maka peserta didik adalah penumpang utama. Mereka adalah alasan utama sebuah lembaga pendidikan berdiri dan beroperasi. Maka mereka perlu mendapatkan perhatian dan pengelolaan yang sungguh-sungguh. Tujuan akhirnya satu, setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang ia miliki. Karena setiap anak adalah individu yang unik dan berharga. Materi ke-7, sarana dan prasarana pendidikan. Mungkin kalian pernah lihat sebuah sekolah yang megah, tapi lantainya bolong. Laptopnya rusak dan berdebu karena tidak pernah dirawat. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana yang baik mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Mari kita bedakan dua istilah ini. Yang pertama, sarana. Ini adalah perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, seperti buku pelajaran, alat peraga, kursi, dan komputer. Sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang menjadi wadah berlangsungnya pembelajaran. Contohnya nih ya, gedung sekolah, lab, perpus, dan lapangan olahraga. Pengelolaannya mencakup 4 tahapan. Yang pertama, perencanaan kebutuhan. Kedua, pengadaan melalui pembelian ataupun hibah. Ketiga, pemeliharaan dan perawatan secara rutin. Dan keempat, inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai. Sarana dan prasarana yang memadai serta terawat dengan baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran secara optimal. Pengelolaan keuangan pendidikan. Ada pepatah yang cukup bijak mengatakan, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Dan hal ini berlaku pula dalam dunia pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana di satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel. Jadi, dari mana sih sumber pembiayaan pendidikan itu berasal? Nah, ada 3 sumber nih. Ada 3 sumber utama. Yang pertama itu dari pemerintah, antara lain melalui dana BOS atau Popda. Yang kedua itu ada dari masyarakat, bisa melalui komite sekolah, donasi, ataupun kemitraan. Dan yang ketiga itu dari sekolah itu sendiri. Ini melalui unit produksi ataupun koperasi sekolah.
Alat utama pengelolaan keuangan sekolah itu adalah RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang disusun setiap tahun ajaran dan menjadi acuan seluruh belanja sekolah. Prinsip yang harus selalu dipegang yakni transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Tujuannya sederhana namun mulia, memastikan setiap rupiah yang masuk ke sekolah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peserta didik. Materi selanjutnya, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah yang baik bukanlah sekolah yang terisolasi dari lingkungannya. Sekolah yang baik adalah sekolah yang hidup bersama masyarakatnya, saling mendukung dan saling memberi manfaat. Itulah esensi dari hubungan masyarakat sekolah, atau yang sering kita sebut humas sekolah. Tujuannya adalah membangun sinergi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dan lingkungan sekitarnya. Bentuk-bentuk pengelolaannya antara lain seperti komunikasi efektif dan terbuka dengan orang tua melalui komite sekolah, membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri, khususnya untuk sekolah yang kejuruan seperti SMK. Kemudian mengajak masyarakat untuk terlibat dalam berbagai program dan kegiatan sekolah, melakukan sosialisasi, prestasi, dan program unggulan sekolah kepada publik secara berkala, manfaatnya bersifat timbal balik. Sekolah mendapatkan dukungan berupa sumber daya, kepercayaan, dan legitimasi dari masyarakat. Sementara masyarakat mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dari sekolah. Materi ke-11, supervisi akademik dan supervisi manajerial. Bayangkan, supervisi seperti sebuah cermin besar. Ia membantu kita melihat hal-hal yang tidak kita sadari dalam praktik kita sehari-hari, baik sebagai guru maupun sebagai pengelola sekolah. Mari kita bedakan kedua jenis supervisi ini. Yang pertama ada supervisi akademik. Ini adalah kegiatan pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Fokusnya pada penguasaan materi, metode pengajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian pembelajaran. Biasanya dilakukan oleh kepala sekolah. Sedangkan supervisi manajerial berfokus pada aspek pengelolaan dan administrasi sekolah, seperti pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, dan tata kelola kelembagaannya. Biasanya dilakukan oleh pengawas dari Dinas Pendidikan. Poin penting yang harus kita pahami, tujuan supervisi bukan untuk mencari-cari kesalahan, namun tujuannya untuk membimbing, memberdayakan, dan mendorong perbaikan secara konstruksif. Nah, tiba di materi terakhir, kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan. Semua materi yang telah kita pelajari dari kurikulum, pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, hingga supervisi, semuanya tidak akan berjalan baik tanpa kehadiran pemimpin yang efektif. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan seluruh komponen sekolah menuju visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya ada beberapa gaya kepemimpinan nih yang relevan dalam konteks pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional, dan servant leadership. Jadi dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin itu dituntut untuk mengumpulkan data yang akurat, mempertimbangkan berbagai alternatif solusi, serta memilih keputusan yang terbaik dan bertanggung jawab atas hasilnya. Nah, jadi itulah dia materi pengelolaan pendidikan yang diajarkan di S1 semester 2. Ingatlah selalu pendidikan yang baik dimulai dari pengelolaan yang baik. Saya Sabrina Maharani, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.